Sang Hyang Prabu Handayaningrat alias Ki Ageng Pengging Sepuh Bre Pajang mewariskan tahta terakhir Wilwatikta kepada sang putra mahkota, Mahisa Kenanga. Dinamakan Kenanga karena berkulit kuning terang. Tapi, raja muda itu tak mampu menjaga kerajaannya dari serangan tiba-tiba Sang Haglagahwangi yang dipimpin oleh Raden Jakfar Sodik. Waktu itu, aku masih belia, tidak jauh sepantaran dengannya. Selisih antara 2 tahun di atas usianya. Karebet masih belajar menutup sendiri auratnya ketika Kajenar bersama kesatria Karawelang menghimpun penduduk desa, menggelar wayangan geber, dan memberi wejangan. Mengusir roh-roh jahat. Tapi, Karebet selalu asyik bermain di pematang rumput yang menghadap ke arah Gunung Merbabu. Ia sering menunggangi kerbau-kerbau milik Ki Ageng Pengging Sepuh yang berjumlah ribuan ekor. Aku seakan saksi dari purwacarita sepanjang perjalanan hidup orang yang bakal dikenang sepanjang masa itu ketika setiap kesatria Brahmana di kemudian hari senang dan bangga mendaku silsilah garis keturunan darinya. Aku sering diberi tugas menemani Karebet memandikan kuda atau gajah tunggangan yang semestinya menjadi tugas punggawa-punggawa istana. Sebagai seorang anak candala, kedudukanku tak akan jauh dari perintah, duka, dan bahkan amarah yang ditimpakan kepadaku. Namun, sejak Mahisa Kenanga menjalani tapa brata atas junjungan Kajenar, tugas membersihkan kuda dan gajah itu dilakukan sendiri secara sukarela oleh Karebet. Nama Karebet adalah sebutan baginya yang ramah dan rajin mengunjungi sanak kadang. Neneknya, Ratu Retna Pembayun, senantiasa mengajarkan tata krama dan tata susila yang baik kepadanya. Setiap purnama candra, Karebet mendapat kesempatan diantar ke pesanggerahan ayahnya oleh punggawa-punggawa yang diutus untuk menjemputnya. Pada terang neracak pucuk daun-daun pepohonan, Karebet diberi kesempatan menyaksikan tubuh ayahnya sedang melakukan patiraga. Ia menyiapkan bunga setaman yang ditaruh di setiap penjuru, serta meniupkan asap dupa di sekeliling ruangan berdinding batu. Patiraga itu menjadi ujian terakhir yang diberikan oleh Kajenar kepada Mahisa Kenanga yang telah dipersiapkan oleh Ki Ageng Pengging Sepuh sebagai penggantinya di bumi Pajang. Bumi Pajang bernaung di bawah kuasa 5 gunung, Merbabu, Ungaran, Telomoyo, Merapi, dan Lawu yang diantarai oleh Bengawan Semanggi, Bengawan Serang di sebelah muka, dan Bengawan Tuntang. Desa-desa di sepanjang sungai-sungai besar itu menjadi kuasa Swatantra Naditira Pradesa. Tak ada pungutan pajak bagi pelalu lalang yang menyeberangi sungai melalui rakit yang tersedia. Sebagian besar penduduk berdiam di tepian sungai-sungai sehingga menjadi ramai serupa bandar-bandar pusat perdagangan. Tak jarang, para pelancong dari negeri-negeri yang jauh datang sekadar menumpang inap untuk melanjutkan perjalanan. Bumi Pajang dihiasi oleh hidup petani-petani yang giat. Bengawan Semanggi, Bengawan Tuntang, dan Bengawan Serang memberi perhubung antara mereka dengan kerajaan-kerajaan mancanegara sehingga hasil-hasil kerja mereka seperti damar, rotan, madu, dan lilin sering dibawa ke hilir atau bandar-bandar yang terhampar setelah musim terang berlalu. Di bandar-bandar itu terjadi pertukaran barang-barang berharga seperti garam dan sutera yang dibawa dari pelabuhan-pelabuhan besar Tuban, Jepara, Borgota, atau Glagahwangi di kala musim pasang. Kehidupan di bumi Pajang menjadi mewah manakala tergantung dari pasang surut ketiga sungai besar itu. Karebet baru saja selesai. Ia keluar dari pertapaan Mahisa Kenanga. Hingga fajar menjelang, ia mengajakku pulang ke Pengging. Berselang purnama candra berikutnya, Kajenar hadir di pendapa Pengging. Ia diikuti oleh para Karawelang. Malam itu, akan digelar wayangan gebar sebagai tanda usai patiraga Mahisa Kenanga. Para kawula negeri Pengging diundang semua. Suara beduk dan kentongan pun bertalu-talu. Suara petasan China bersahut-sahutan setelah mendapat sumbangan dari para pedagang dan para syah bandar pelabuhan di bantaran sungai. Penduduk desa di sekitar Pengging berduyun-duyun memenuhi pelataran pendapa. Ada pula yang datang dari jauh manakala mendapat kabar perhelatan agung di pendapa Pengging itu. Mereka biasanya penduduk desa yang dilintasi oleh para pedagang yang datang dari bandar-bandar dan pelabuhan-pelabuhan.
Berita tersebar dari mulut ke mulut begitu cepat.